Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin rekan-rekan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Ida Yuslia Pramesti, Notar 22011169, kelas TD 2.17. Dan pembahasan pada topik yang akan kita bahas adalah yang pertama ada dasar hukumnya, yang kedua ada jenis dan juga persyaratannya, yang ketiga ada tujuan investigasi, yang keempat ada hasil temuan, yang kelima ada metode analisis, yang keenam ada rekomendasi keselamatan. Dan langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu dasar pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi kereta api. Dasar hukumnya itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 mengenai perkeretaapian pada pasal 175 ayat 2 dan juga 1. Yang kedua ada PP Nomor 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi pada pasal 11. Yang ketiga mengenai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT Pasal 4 bahwa KNKT mempunyai tugas yaitu yang pertama melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, yang kedua memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait. Yang ketiga, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. Dan juga di sini kita akan membahas jenis kecelakaan kereta api. Yang pertama ada tabrakan antar KA, ini biasanya disebabkan oleh operator dari pusat ataupun juga dari masinisnya. Yang kedua ada kereta api terguling, ini biasanya juga diakibatkan pada relnya yaitu prasarananya, dan juga ada kereta api anjlok, ini juga biasa diakibatkan oleh prasarananya ataupun masinis, dan juga yang terakhir ada kereta api terbakar, ini biasanya terjadi akibat sarana ataupun prasarananya. Dan persyaratannya terdapat korban jiwa dan juga rinja lebih dari 6 jam untuk dua arah jalur kereta api. Yang ketiga kita masuk pada tujuan investigasi. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menjelaskan kejadian kecelakaan yaitu apa, di mana, dan juga kapan. Yang kedua ada mengidentifikasi penyebab langsung ataupun faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan yaitu kapan dan kenapa. Terus yang ketiga menjelaskan kontribusi dari penyebab langsung terhadap kecelakaan yaitu bagaimana. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi dan melakukan mitigasi risiko untuk mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama terulang, yaitu kita mempelajari lagi apa yang terjadi dan untuk mencegah agar tidak terjadinya lagi. Yang keempat, ada hasil temuan investigasi. Yang pertama dapat dibuktikan secara langsung dari informasi faktual. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rekomendasi keselamatan. Yang ketiga, kepentingan berdasarkan tingkat risiko kecelakaan, bukan derajat kontribusi terhadap kecelakaan. Yang keempat, diurutkan dalam tahapan logis. Ini umumnya sesuai dengan urutan kronologisnya. Yang kelima, kita masuk ke metode analisisnya, yaitu evidence analysis. Yang pertama, topic of interest. Beberapa topik betul-betul selalu dipertimbangkan tergantung pada tipe kejadian dan juga konteks persoalannya. Yang kedua, ada membutuhkan pengetahuan yang sesuai pada bidang utamanya. Dan juga yang selanjutnya ada mengelola data. Ketika terdapat banyak data dari beberapa sumber, data dikelola atau diintegrasikan dengan cara yang sesuai dengan hal tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya ada identifikasi pola-pola fitur-fitur khusus, yaitu apa yang menjadi fitur yang paling khususnya, dan juga apakah ada pola-pola yang dan juga kecenderungan yang menarik. Yang ketiga juga ada apakah ada sesuatu yang tidak lazim, seperti bentuk-bentuk yang ketidaknormalannya. Terus selanjutnya ada ringkasan fakta-fakta kunci dan juga temuan-temuan. Dia mengidentifikasikan fakta kunci yang sangat baik saling berkomunikasi dengan sesama anggota tim.
Yang kedua ada identifikasi pertanyaan atau hipotesis umum yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada ringkasan fakta, kunci, dan temuan-temuan yang terkait untuk setiap topik-topik yang dibahas. Selanjutnya ada review for missing data, yaitu adakah sebagian dari data yang terlewatkan atau kurang atau hilang, dan juga apakah tersedia sumber data yang lain, ataupun apakah lebih bermanfaat dari data yang sudah kita punya, dan juga sudah cukupkah data yang kita miliki. Dan yang selanjutnya ada review peristiwa yang terkait, yaitu proses dasar yang sama untuk mengkaji ulang topik yang relevan. Selanjutnya ada menggunakan teknik khusus analisis bukti. Batasan-batasan teknik di beberapa bidang membantu mengubah data mentah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Selanjutnya juga kebutuhan untuk mengetahui kapabilitas ataupun batasan asumsi suatu teknik analisis atau saran dari expert. Di sini ada advanced analysis atau argument map, yaitu P1 terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan mengemudi ugal-ugalan. Yang kedua ada P2, tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem. Mungkin bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. Yaitu ada P3, terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai risiko penyakit jantung koroner. P4, otopsi pada pengemudi didapatkannya adanya penyumbatan pada arteri jantung. Yang terakhir ada finding pengemudi mengalami serangan jantung sehingga bus tidak terkendali. Nah, di sini ada bagan-bagannya, yaitu finding pengemudi mengalami serangan jantung sehingga kereta tidak terkendali. Lalu ada alasannya, tidak terdapat bukti bahwa bus mengalami kerusakan mekanikal termasuk rem, dan juga terdapat bukti bahwa pengemudi bus sudah terlatih dan tidak terdapat catatan pengemudi ugal-ugalan, dan juga ada kemungkinan bus melaju kencang jika pengemudi pingsan. Dan di sini juga terdapat bukti bahwa pengemudi mempunyai risiko penyakit jantung koroner, ataupun otopsi pada pengemudi didapatkan adanya penyumbatan pada arteri jantung. Terdapat bukti rekaman kecepatan kendaraan melaju sangat kencang saat pengemudi pingsan. Dan yang terakhir kita membahas tentang rekomendasi keselamatan. Yang pertama dibuat secara umum atau spesifik terhadap hasil temuan investigasi, baik temuan yang berkontribusi langsung terhadap kecelakaan maupun temuan yang dapat menimbulkan potensi bahaya di masa depan. Yang kedua ada rekomendasi keselamatan berfokus terhadap apa yang harus diperbaiki dari kesalahan, bukan menunjukkan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sekian presentasi saya mengenai materi teknik pengolahan data faktual kecelakaan kereta api. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih, Pak.